Oke, shalom. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke materi baru, tapi tetap di tema 1 dan kita masuk ke subtema 2. Anak-anak boleh buka bukunya. Ya. Buka di halaman 21. Di sana ada pendamping pembelajaran 1, menentukan kalimat ajakan pada teks. Nah, ini untuk pembelajaran pertama kita diawali dengan bahasa Indonesia. Kalimat ajakan itu isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Nah, seperti di buku ada percakapan teks antara Komang dan Maria. Nah, di sana juga kita bisa lihat ya anak-anak ya bahwasanya ada kalimat ajakan pada teksnya atau kalimatnya. Contoh, Komang, ayo kita bermain boneka Mar. Nah, itu adalah contoh dari kalimat ajakan. Jadi ciri kalimat ajakan itu biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Dan ini contoh, Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Jadi kata ayo adalah ciri khas untuk kalimat ajakan. Lanjut ya anak-anak ya, mengidentifikasi percakapan berisi kalimat ajakan. Jadi, untuk menulisnya ya, permasalahan apa yang akan dibicarakan, penulisan huruf besar dan tanda baca, dan ketiga penulisan kata yang tepat. Ini adalah contoh dari mengidentifikasi percakapan berisi kalimat ajakan. Maksud dari mengidentifikasi adalah mencari tahu ya anak-anak ya, adanya kalimat ajakan dalam teks percakapan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam muatan matematika. Untuk judul perikopnya adalah membandingkan dua bilangan dan dengan menggunakan simbol. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang mengelompokkan benda, dan sekarang kita masuk ke membandingkan dua bilangan dengan menggunakan simbol. Oke anak-anak boleh buka bukunya lagi. Ya, di halaman 23 untuk muatan matematika, membandingkan dua bilangan ratusan. Ya, berikut cara membandingkan bilangan ratusan. Yang pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Yang kedua, jika ratusannya sama, bandingkan puluhan. Yang ketiga, jika puluhan juga sama, bandingkan satuan. Paham ya anak-anak ya? Ini adalah contoh dari bilangannya 3. Jadi ada ratusan, ada puluhan, dan satuan. Bandingkan dua bilangan berikut. Nah, di layar monitor kalian pasti kalian tahu ya, bilangan 137, 173 itu bacaannya apa? 137 dan 173. Jadi angka 1 ini adalah ratusan, angka 3 ini puluhan, sedangkan 7 ini satuan. Jadi katanya, manakah bilangan yang lebih besar dan manakah bilangan yang lebih kecil? Ayo. Bilangan yang lebih besar itu 173, sedangkan bilangan yang lebih kecil itu 137. Membandingkan bilangan menggunakan simbol. Ya. Buka di halaman 24. Di sana ada perbandingan dua bilangan dapat ditulis dengan menggunakan simbol anak-anak. Ya, yang pertama ini lebih kecil dari atau kurang dari. Ini ya tanda simbolnya. Dan lebih besar dari atau lebih dari itu ditulis ini simbolnya. Jadi kalau di halaman 24 dia ada sama banyak, lebih banyak, atau lebih sedikit dari. Nah, jadi kalau misalnya sama banyak itu sama dengan, jika lebih banyak itu ini, dan lebih sedikit itu ini. Ini tandanya. Ya, mengerti anak-anak ya? Jadi, ini merupakan contoh dari membandingkan bilangan menggunakan simbol. Oke, selanjutnya. Perhatikan contoh berikut ya, seperti sudah Budina jelaskan tadi ya. Di slide sebelumnya ada angka 3, 5, dan 6 itu dibaca atau penguraiannya yaitu 300 karena dia ratusan,
5 itu 50 karena dia puluhan, dan 6 itu satuan. Jadi 300 tambah 50 tambah 6. Nah, itu. Jadi nilai bilangan 356 itu lebih kecil dari 365. Caranya bagaimana anak-anak ya? Caranya kalian bisa lihat di halaman 29 ya. Caranya itu kalian harus mengurangkannya dulu. Ya, mengurangkannya bagaimana anak-anak? Ya, kalau misalnya lebih besar 356 dan 365, kira-kira kalian bisa tahu ya, tentu ya, karena dilihat dari angkanya. Angka 5 dan 6 dan angka 6 ke angka 5. Jadi nilai bilangan 356 itu lebih kecil dari 365. Jadi ini lambang simbolnya ya. Sekedar penjelasan ya, kamu dapat mengurutkan bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya seperti udah Budina bilang tadi ya. Kalian harus melihat angkanya dulu. Ya, misalnya ini 356 dan di bawah 365. Jadi kalian bisa melihat ya, dan kalian bisa menentukan simbol apa yang kalian harus pakai untuk bilangan ini. Ya, bisa dilihat dari angkanya 56 dan 65. Nah, jadi di sini katanya kamu dapat mengurutkan bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya. Urutkan bilangan 434, 461 dan 353 mulai dari yang terbesar. Urutkan angka pada nilai tempat yang sama. Urutkan mulai dari angka ratusan, puluhan, lalu satuan. Mengerti ya? Oke. Jadi katanya ini urutan bilangannya apa? 461 ini yang terbesar, 434, 353 itu yang terkecil. Dan yang terkecil 353, 434 dan 461. Mengerti anak-anak ya untuk pembahasan matematika? Oke, kita lanjut ke muatan PPKN, yaitu menyebutkan pengamalan sila 1 sampai 5 di tempat bermain. Oke. Yang pertama itu pengalaman sila pertama di tempat bermain. Tidak lupa beribadah ketika bermain, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Misalnya nih, kalian lagi bermain bersama teman-teman yang berbeda agama dengan kalian. Nah, kalian juga harus memberi kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah mereka. Biasanya ya, kita lihat itu pada hari Jumat ya anak-anak ya. Misalnya kalian bermain sama teman-teman kalian ya, yang cowok-cowoknya, karena setiap hari Jumat biasanya cowok-cowok itu atau laki-laki sholat Jumat di masjid. Jadi ketika kalian bermain bersama teman-teman kalian yang berbeda agama, kalian harus memberi kesempatan kepada mereka untuk beribadah. Oke, yang kedua, membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Ya, kalau di tempat bermain biasanya ada ya, kalau di sekolah ya, untuk pengamalan sila keduanya apa anak-anak, misalnya ini teman kalian tidak mempunyai pensil atau mereka lupa bawa pensil. Terus kalian membantu teman kalian dengan meminjamkan pensil kalian. Itu adalah contoh pengamalan sila kedua. Oke, lanjut ketiga. Contoh pengamalan sila ketiga, bermain dengan teman dari berbagai suku. Menjaga kekompakan dengan teman saat bermain, mau menerima kekurangan teman. Dan ini adalah contoh juga di sekolah juga kalian harus terapkan juga, bukan hanya tempat bermain anak-anak. Karena di sekolah juga banyak anak-anak yang teman-teman kalian yang berbeda suku. Mungkin ada yang sukunya dari Cina, Chinese, atau Batak, atau Jawa. Nah, kalian harus bermain bersama-sama dengan teman kalian, artinya menghormati, menjaga kekompakan kalian dengan teman, misalnya saat di kelas atau di sekolah dan di tempat bermain. Oke, lanjut juga untuk pengamalan sila keempat Pancasila. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya, namun jika pendapat belum disetujui, kita harus menerima lapang dada. Ini misalnya gini anak-anak ya, kalian mau menentukan bermain apa dengan teman-teman kalian, dan kalian sama-sama bersama teman-teman kalian itu bermusyawarah. Maksud dari bermusyawarah adalah
bagaimana kalian ya menentukan bermain apa, di mana tempat bermainnya. Nah, itu adalah contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Begitu juga di sekolah, ya. Misalnya nih, dalam menentukan piket kelas. Nah, kalian pun juga harus apa? Ya, bermusyawarah dulu menentukan siapa yang piket hari Senin misalnya, terus piket hari Selasa. Nah, itu adalah contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah. Dan yang sudah Ibu Dina sebutkan ini, ya, ini adalah Pancasila, ya, pengalaman sila keempat Pancasila di tempat bermain. Oke, lanjut untuk pengamalan sila kelima. Untuk sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Nah, berbagi makanan secara adil merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Nah, ini adalah contoh di tempat bermain. Misalnya kalian membawa kue, ya, membawa kue dan membawa kue teman kalian itu hanya 2 kue. Tapi kalian dan teman kalian juga ada dan tidak membawa kue. Bagaimana caranya? Ya, harus membagi makanan secara adil. Misalnya kuenya dibagi untuk si Joni dan si Rina, misalnya gitu. Ya, mengerti anak-anak ya? Ini contoh dari pengamalan sila Pancasila di tempat bermain. Kalau di sekolah bagaimana anak-anak? Sama juga, begitu juga, sama juga. Dan kalau di rumah pun ya, berbagi makanan kepada adiknya secara adil. Jangan kakaknya lebih besar potongannya ketimbang adiknya. Oke? Mengerti anak-anak ya. Jadi untuk materi bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN sudah Bu Dina jelaskan. Nanti untuk SBDP-nya nanti Ibu Dina akan jelaskan tersendiri. Oke? Jadi di antara anak-anak yang belum mengerti atau belum memahami maksud dari penjelasan ini, boleh langsung japri lewat WA Bu Dina. Nanti kita akan bahas sama-sama dan Bu Dina akan membahas kembali dan mengulas kembali materi yang sudah Ibu Dina sampaikan. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.